Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah. Kembali berjumpa dengan Ustadzah Fatim di pelajaran fikih. Sebelum kita mulai pelajaran, hayya nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku semuanya, hari ini kita sudah memasuki pelajaran baru, materi baru, yaitu bab 6. Tata cara tayamum. Nah, ayo kita perhatikan apa yang akan Ustadzah sampaikan. Semoga nanti kalian bisa memahaminya. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu pengertian dari tayamum. Ayo, siapa yang sudah tahu arti dari tayamum? Ya, betul sekali. Tayamum adalah menyapukan debu yang suci pada muka dan tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar dengan syarat-syarat tertentu. Dan dalil tentang tayamum atau perintah tayamum itu bisa kalian lihat di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43, juga Surat Al-Ma'idah ayat 6, dan bisa dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu hadis nomor 419. Nah, yang perlu kita perhatikan dari tayamum adalah tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Juga tayamum merupakan rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan Allah kepada umat Nabi Muhammad, maka kita diberi keringanan untuk melaksanakan tayamum. Kemudian, syariat tayamum ini hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Umat sebelumnya belum ada syariat untuk tayamum. Dan perlu diingat bahwa tayamum itu hanya untuk 1 kali sholat fardu saja. Jadi misalnya kalian setelah sholat maghrib ingin langsung sholat isya, itu harus memperbaharui tayamumnya dahulu, karena tidak boleh melaksanakan langsung 2 sholat fardu dengan tayamum tadi. Jadi harus 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Nah, apa sajakah syarat dari tayamum ini? Syarat tayamum di sini maksudnya adalah kita boleh melaksanakan tayamum jika ada beberapa hal, antara lain yaitu 1. Ketika dalam perjalanan. Dalam perjalanan yang jauh, kita menggunakan kendaraan umum, baik kendaraan laut, udara maupun darat, ini boleh melaksanakan tayamum. Karena
Mungkin kendaraan tidak bisa berhenti atau mendarat di sembarang tempat, sedangkan sudah menunjukkan waktu sholat. Ini kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Yang kedua, karena sakit. Misalnya, anggota wudhu kita jika terkena air, sakit kita tambah parah, tidak lekas sembuh, itu boleh melaksanakan tayamum. Yang ketiga, jika masuk waktu sholat. Jadi, melaksanakan tayamum itu jika sudah masuk waktunya sholat. Jika masih jauh, misalnya kita mau melaksanakan sholat duhur jam 12, kita sudah ambil tayamum jam 11, itu tidak diperbolehkan. Jadi, melaksanakan tayamum harus ketika sudah masuk waktunya sholat. Selanjutnya, jika tidak ada air, kita sudah mencari air di mana-mana, tidak menemukan air karena ada di daerah yang kekeringan ataupun pada musim kekeringan, sangat sulit mencari air, kita boleh melaksanakan tayamum. 5. Terhalang menggunakan air. Misalnya karena kondisinya airnya atau tempat airnya itu ada binatang buasnya yang menghalangi kita untuk mengambil air, itu kita boleh untuk melaksanakan tayamum. Karena kalau kita mengambil air, itu malah membahayakan diri kita sendiri atau orang lain. Kita boleh tayamum. Selanjutnya, air tidak cukup. Sebetulnya ada air, tetapi hanya cukup untuk minum saja, tidak bisa digunakan untuk mandi besar ataupun wudhu, boleh melaksanakan tayamum. Yang terakhir, harus menggunakan debu yang suci. Jadi kita tayamum mengambil debu di tempat yang suci. Tidak boleh debu yang kotor digunakan untuk tayamum. Nah, demikian tadi anandaku semuanya, pengertian tayamum serta syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Semoga kalian bisa memahaminya. Mohon maaf jika Ustadzah ada kesalahan. Insya Allah akan kita lanjutkan minggu berikutnya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.